kepada pembahasan kita kali ini, yakni mengenai postmodernisme dan neomodernisme. Pengertian postmodernisme dan neomodernisme. Postmodernisme merupakan sebuah pemikiran baru dan menjadi perbincangan menarik di dunia, termasuk bagi kaum intelektual Indonesia. Secara sederhana, banyak yang mengartikan postmodernisme sebagai antitesis atau respon kreatif atas modernisme. Hal demikian senada dengan pernyataan Lyotard bahwa postmodernisme merupakan ketidakpercayaan terhadap metanarasi, yang mana akan selalu berusaha memunculkan pembaharuan dalam kehidupan. Lebih jauh lagi, falsafat postmodern menyalahkan kapitalisme dan sosialisme yang dianggap sebagai grand narratives yang bisa menjadi akibat dari kegersangan untuk dunia sosial dan modern. Bahkan menurut Turner, tantangan terbesar bagi kaum orientalisme adalah terjadinya perkembangan politik dan intelektual dalam postmodernisme, karena harapan dari postmodernisme yaitu terciptanya kehidupan yang plural, demokratis, egaliter, dan menjamin bagi emansipasi ideologi tanpa memasung rasa kemanusiaan. Sedangkan arti daripada neomodernisme yakni digunakan untuk memberi identitas pada kecenderungan pemikiran atau paradigma keislaman yang muncul beberapa dekade terakhir, yang merupakan sintetis setidaknya upaya sintetis antara pola pikir tradisionalisme dan modernisme. Sejarah munculnya postmodernisme dan neomodernisme. Istilah neomodernisme atau postmodernisme pertama kali muncul pada tahun 1870-an oleh seorang seniman asal Inggris yang bernama John Watkins Chapman. Pada mulanya, postmodernisme lahir di Eropa, kemudian ke Amerika, dan menjalar ke seluruh dunia. Berawal dari bidang seni, arsitektur, sastra, ilmu sosial, gaya hidup, filsafat, dan bahkan agama. Adapun masuk dan berkembangnya istilah neomodernisme atau postmodernisme di Indonesia terjadi pada abad ke-20, yaitu sekitar tahun 1970-an, yang dikemukakan oleh para sarjana muda yang intelektual. Menurutnya, kita harus berpikir secara demokratis dan membuka pemisah antara tradisionalisme dengan modernisme agar berjalan secara seimbang. Adapun tokoh yang menggagasnya yaitu Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid dan juga Johan Effendi. Pemikiran postmodernisme. Yang pertama ialah berpikir dekonstruktif, yakni upaya untuk mempertanyakan ulang teori-teori yang sudah mapan yang telah dibangun oleh pola pikir modernisme, untuk kemudian dicari dan disusun teori yang lebih tepat dalam memahami kenyataan masyarakat saat ini, meliputi keberagaman dan juga realitas alam. Yang selanjutnya ialah berwatak relativisme, artinya pemikiran postmodernisme dalam realitas budaya, dalam kurung, nilai-nilai, kepercayaan, dan yang lainnya, tergambar dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin ilmu antropologi. Yang selanjutnya ialah berpikir pluralisme, yaitu mentoleransi karena adanya beragam pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Karena hasil dari teknologi modern dalam bidang transportasi dan komunikasi menjadi era pluralisme budaya dan agama telah semakin dihayati dan dipahami oleh banyak orang dimanapun mereka berada.
Karakteristik postmodernisme: memiliki hidup yang nomaden atau berpindah-pindah. Yang selanjutnya, secara sosiologis, orang-orang postmodernisme berada pada titik nadir antara struktur dan agen. Yang selanjutnya ialah lebih suka menghargai privasi dan kegemaran mereka melebihi apa yang mereka anggap berharga. Selanjutnya, kehidupan pribadi yang bebas membuat masyarakat postmodernisme menjadi sangat sekuler. Yang terakhir, ialah pemahaman orang postmodernisme yang bebas membuat mereka cenderung melakukan gerak back to nature, back to village, back to traditional, dan bahkan back to religion. Selanjutnya, perkembangan postmodernisme. Perkembangan postmodernisme di Indonesia diawali dengan proses pembentukan budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berlangsung pada kurun waktu yang sangat panjang. Terlebih lagi dengan berkembangnya Islam di Indonesia yang mengakibatkan Islam sebagai pendatang baru haruslah bersentuhan dengan budaya yang telah mapan. Akibatnya, dari adanya persentuhan budaya tersebut, terjadilah proses saling menerima dan mengambil, sehingga terbentuklah berbagai paradigma yang hingga saat ini masih terus berkembang. Paradigma yang pertama kali terbentuk pada saat itu adalah Islam tradisional, yaitu Islam yang sudah bersentuhan dengan budaya lokal. Dari Islam tradisional itu pula kemudian berkembang menjadi post-tradisionalisme dan kemudian muncullah hingga postmodernisme di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang typo dan penjelasan yang kurang dapat dimengerti. Sekali lagi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.